pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, dan kali ini yang akan memimpin doa adalah Lani Novita Hari. Silakan dibimbing kawannya untuk berdoa. Doa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, anak semuanya, memang ada baiknya setiap kita mau melaksanakan aktivitas apapun itu kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimulai dengan berdoa, sehingga apapun yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak semuanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir? Ada siapa? Ada keterangannya? Ada. Kenapa? Izin. Baik, kita doakan kawan kita yang hadir ini belum bisa hadir, dimanapun dia berada, semoga selalu diberi kesehatan, kesempatan, dan pada saatnya nanti bisa bergabung kembali bersama kita untuk belajar menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal kita di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu tentang Asmaul Husna? Ada yang tahu? Siapa? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Silakan. Ya, ini apa ini? Nama-nama Allah. Oke, ada yang lain yang putra? Ya. Nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99. Baik, semuanya bagus. Terus sesungguhnya adalah nama-nama Allah yang baik, yang bisa kita layani tentang sifat-sifatnya. Ya, nah semuanya. Tapi pada kesempatan kali ini tidak semua nama-nama Allah itu akan kita pelajari. Ya, ada beberapa yang akan kita pelajari nanti. Oke, paham semuanya? Semangat, dijeda dulu. Tapi cuma dua hari ini tentang kita dapat cuma dua semuanya. Pengertian, dan setelah itu kita bagaimana meneladani sifat-sifat itu, gitu ya. Nanti kita berbagi setelah ini bagi kelompok dengan materi Asmaul Husna yang kita akan pelajari. Yang pertama tentu pengertiannya, seperti yang sudah dijawab oleh kawan-kawannya. Nanti kita coba gali lebih dalam. Tapi yang kedua, tujuan kita belajar tentang Asmaul Husna itu adalah apakah kita sudah selesai tahu, sudah selesai begitu saja. Tentunya tidak, harus kita aplikasikan. Artinya ada yang bisa kita teladani dari sifat nama-nama Allah yang baik itu. Ya, nah jadi nanti
kita akan belajar dua hal itu. Pertama punya secara umum Asmaul Husna tadi apa? Nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya berapa? 99, yang semua itu tentu tidak kita pelajari semuanya. Dan kedua, nanti dari yang kita pelajari itu sesungguhnya apa sih yang bisa kita pelajari dari Asmaul Husna itu sendiri. Gitu ya. Anak-anak semuanya, kita akan coba bagi menjadi 5 kelompok karena nanti akan ada 5 nama Allah yang baik yang akan kita coba pelajari. Sehingga kita bagi saja kesempatan kali ini menjadi 5 kelompok biar tidak ribet. Ayo, yang silakan semuanya berkelompok masing-masing sesuai dengan ini. Silakan dibagi. Ayo, silakan bergerak. Ini di rumah aja. Ayo silakan. Linda, kursinya digabungkan, mejanya digabungkan. Sebelum kita belajar, ya coba kita lafazkan Asmaul Husna itu dengan sebuah lagu. Sambil lihat ke depan, itu ada contohnya. Silahkan diikuti. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama Al-Fahri, yang kedua Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Paham ya? Baik, kita bagi sekarang anak semuanya materi kita pada hari ini. Yang pertama, kelompok 1 itu bahas tentang Al-Malik. Kelompok 2 itu bahas tentang Al-Aziz. Kelompok 3 itu bahas tentang Al-Qudus. Yang kelompok 4 itu membahas tentang As-Salam, dan kelompok 5 itu bahas tentang Al-Mu'min. Bisa dimengerti? Silakan dicari pengertiannya apa dan bagaimana atau cara apa yang bisa dipakai untuk meneladani nama-nama Allah tersebut. Paham semuanya, Rana? Oke, silakan. Waktunya 10 menit untuk mendiskusikan di kelompoknya masing-masing. Berdua membela bangsa, agama, dan jangan cara menjalani Asmaul Husna pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, namun dalam menghadapi segala permasalahan tidak lupa menghadapi kezaliman, kuat dan tabah menghadapi masalah, memerangi diri agar memiliki cara menghadapi Asmaul Husna adalah
keluarga, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini Sudah selesai anak-anak untuk diskusinya? Jadi setelah diskusi silakan nanti perwakilan masing-masing kelompok satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Ya, silakan disampaikan apa yang menjadi hasilnya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah, berjuang membela bangsa dan agama hidup jabatannya, mengutamakan kepentingan daripada kepentingan pribadi. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, teguh dalam menghadapi segala permasalahan, tidak gentar menghadapi kezaliman, kuat dan tabah menghadapi masalah. Kelompok yang ketiga, silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Iya, Putri, silakan. Al-Qudus adalah Maha Suci. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus adalah: 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 2. Menjaga hati, sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sikap dengki. 3. Menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti hati orang lain. Siapa yang lanjut kelompok keempat? Kita lanjutkan untuk yang kelompok keempat. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, siapa? Karisma Fitri, silakan. Assalam berarti yang maha sejahtera. Cara meneladani Asmaul Husna Assalam yaitu melerai teman yang berselisih, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman dan keluarga, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Sudah? Ada lagi? Sudah. Ya, nanti kita coba gali kembali lebih dalam. Oke. Nah, kita lanjutkan ini kelompok yang terakhir yang akan membahas tentang al-min. Siapa yang akan menjadi juru bicaranya? Ya, silakan Ridwan menyampaikan hasil diskusinya. Al-Mu'min adalah yang maha memberi keamanan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min adalah tidak mengganggu orang lain, senantiasa mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan sistem. Terima kasih ya anak semuanya yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tapi coba perhatikan ke depan anak semuanya berkenaan dengan materi Asmaul Husna. Sekali lagi bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya berapa? 99. Nah, pada kesempatan hari ini yang sudah dipelajari adalah pertama Al-Malik, yang berarti Maha Raja. Al-Aziz apa? Maha Perkasa. Al-Qudus Maha Suci. As-Salam Maha Sejahtera. Al-Mu'min Maha Memberi Keamanan. Ini adalah di antara nama-nama Allah yang baik. Yang kali ini dari 99 itu kita coba bahas, pelajarin cuma 5 materi ini. Oke, kita ambil satu persatu. Berikutnya, nah ini Al-Malik tadi apa? Maha Raja. Bagaimana cara kita meneladani? Seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 adalah pertama apa? Menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kita semua ini adalah pemimpin, dan kata Allah setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Paling tidak kita akan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Agak lebih naik sedikit ketika nanti kita sudah berkeluarga, seorang laki akan jadi pemimpin rumah tangganya, ibu-ibu akan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, lebih luas lagi bisa jadi pemimpin di bangsa dan negara kita. Yang berikutnya,
yang bisa kita lakukan adalah apa? Berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Siapa tahu nanti suatu saat kita diberikan amanah jadi kepala desa misal. Maka bagaimana caranya? Yuk, ini kembali lagi. Mari kita gunakan jabatan itu dengan sebaik mungkin untuk apa? Untuk kepentingan berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Apapun nanti amanah yang diberikan yang berupa jabatan, mari kita gunakan jabatan itu dengan sebaik mungkin untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan agama. Tentu yang tidak menyalahi aturan agama kita. Jadilah kades-kades yang amanah, jadilah camat-camatnya yang amanah, dan jadilah presiden pun presiden yang amanah, bisa menegakkan keadilan untuk semuanya. Yang terakhir adalah yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya. Yang selanjutnya ini al-aziz. Apa al-aziz tadi? Maha perkasa. Paling tidak yang pertama karena semuanya yang bisa kita lakukan adalah apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita usahakan, pertama ini harus kita miliki pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kuat menghadapi ujian, tangguh dalam menghadapi permasalahan dan sebagainya. Oke, kita lanjut yang terakhir ini berikutnya Al-Qudus. Apa Al-Qudus? Maha suci. Yang bisa kita ambil dari ini adalah pertama apa? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ada sampah di lingkungannya ya dibersihkan, diambil, dipungut, dibuang ke tempat yang semestinya. Kalau ada yang kotor dan lain sebagainya silahkan dibersihkan, disapu dan lain sebagainya. Karena Allah itu suka dan cinta dengan kebersihan. Ya, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat lagi menyucikan diri. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah apa? Menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, seperti sifat dengki atau tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ini dengki, takabur. Apa takabur? Sombong, ada ujub. Apa ujub? Ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah apa? Menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti orang lain. Berkenaan dengan ini, anak-anak semuanya, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah berpesan ke kita, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan bisa dijamin oleh Nabi memberikan jaminan akan masuk ke dalam surganya Allah ketika seorang mukmin bisa menjaga lisannya. Karena seorang lidah itu tidak berulang, kan gitu. Tapi kalau sudah sekali menyakiti, susah untuk dicari obatnya, kan gitu. Dan yang terakhir adalah assalam. Lihat, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah apa? Kalau ada teman yang sedang berkelahi, apa yang kita lakukan? Melerainya, mendamaikannya, memisahkannya, bukan malah menjadi mengompori biar dia malah beneran berantem. Sifat seorang mukmin yang sesungguhnya adalah apa? Kalau ada kawannya yang bertengkar, cepat dipisahkan. Mendamaikan kedua orang yang sedang bertengkar itu berpahala. Yang kedua, selalu menciptakan suasana damai, rukun bersama teman, keluarga dan orang lain. Jangan suka bikin onar. Buatlah diri kita kehadirannya itu dirindukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kan begitu, ya. Dan yang terakhir adalah kita selalu berupaya untuk memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan.
Karena kita tidak tahu kapan masanya, kita juga akan butuh bantuan orang lain. Dan yang terakhir nih adalah Al-Mu'min, adalah yang maha memberi keamanan. Apa yang bisa kita teladani dari sini terkait dengan Asmaul Husna Al-Mu'min? Yang pertama adalah apa? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sholat salah satu di antaranya, melaksanakan perintah Allah yang lainnya, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Termasuk apa? Memberikan keamanan kepada orang sekeliling kita, itu juga adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengganggu orang lain. Kalau kita nggak mau diganggu, ya jangan ganggu. Biasanya orang itu akan marah ketika diganggu, tapi rupanya dia juga suka ganggu temennya. Kan gitu. Kata kuncinya, kalau tidak mau jahili kawannya, ya jangan jahili. Nah, makanya mari kita tebarkan sifat kasih sayang antara sesama. Gitu ya. Yang berikutnya ada berusaha menjaga ketentraman, ketenangan di mana kita berada. Yang terakhir, yuk kita ciptakan suasana aman, tentram, damai, minimal di lingkungan kelas kita. Ada yang tanyakan sampai di sini? Terima kasih. Jadi anak-anak semuanya, hari ini kita sudah selesai, kita belajar untuk hari ini. Yang pertama kita berbicara tentang Asmaul Husna. Sekali lagi, apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? 99. Nah, yang kita pelajari hari ini apa? Yang pertama apa? Al-Malik. Yang kedua? Al-Aziz. Al-Aziz. Ketiga? Al-Qudus. Keempat? As-Salam. Kelima? Amin. Jadi anak-anak semuanya, kelima itu adalah nama-nama Allah yang baik yang patut kita teladani sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di rumah anak-anak semuanya, silahkan dihafalkan Asmaul Husna terutama yang 5 ini sambung nanti 99 dan dilakukan seperti yang kita lakukan di awal. Dan berikutnya lagi anak-anak semuanya, materi yang akan datang adalah melafalkan Asmaul Husna itu dengan lagu seperti yang tadi dinyanyikan di awal. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Lani. Balen ini terima kasih Bapak. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kemampuan untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, seperti doa yang kamu ajarkan.
Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.